Unggahan Syahrini soal Yesus bikin warganet marah. Dia dituding menghina agama Kristen. Baru-baru ini Syahrini ngebahas tentang Yesus sebagai Nabi Tuhan dari perspektif Islam dalam story-nya. Syahrini bilang bahwa dalam Islam gambaran Yesus berbeda dengan gambaran Tuhan yang maha sempurna. Katanya Yesus masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan adalah maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan, tulis Syahrini. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna, umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, tambahnya. Apakah Syahrini menista agama Kristen? Bisa tidak. Kenapa? Karena seperti itulah pengajaran yang dia dapatkan di tempatnya belajar agama. Syahrini tidak tahu apa yang dia perbuat. Tidak sedikit guru agama di Indonesia yang dikenal dengan sebutan ustadz atau ustazah, dengan sengaja menutupi kebenaran dan berbohong tentang Yesus Kristus, bahkan ada yang menghujat. Sebab apabila Yesus Kristus yang adalah Tuhan disampaikan dengan baik dan benar, tentu saja para guru agama itu akan ditinggalkan murid-muridnya, dan mereka akan kehilangan pamor dan pekerjaan. Padahal di antara mereka sudah ada yang bangga disebut ustadz kondang. Mari sampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada semua bangsa. Tak perlu hiraukan Syahrini itu. Begini perkataan Al-Quran dan hadits tentang Isa Al-Masih menurut mantan Ustadz Firdaus. Mudah-mudahan ada pengajian di Indonesia yang mengajarkannya. Pada saat itu saya bertanya-tanya, lalu siapakah sebenarnya sosok manusia yang bernama Isa Al-Masih itu? Akhirnya terus saya buka-buka ayat Al-Quran, sebenarnya siapa Isa Al-Masih itu? Dan akhirnya saya temukan jawabannya dalam surat Al-Imran ayat yang ke-45 yang demikian bunyinya. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bi kalimatin min husmuhul masiku Isa banu Maryama wajihang fit dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Isqalatil malaikatu, ketika malaikat berkata kepada siapa? Ya Maryam, hai Maryam. Apa perkataannya malaikat ini kepada Maryam? Innallaha yubasyiruki, sesungguhnya Allah memberikan kegembiraan dalam apa yang diberikan kepada Allah ini. Bi kalimatin minhus, dengan kalimat yang darinya. Minhus muhul masihu Isa banu Maryama, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Wajihang fit dunya wal akhirah, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan yang terdekat dengan Tuhan. Wah, ini merupakan suatu perenungan tersendiri pada waktu itu. Dimana kalau saudara ketahui dan saya jelaskan bahwa yang menurut laporan malaikat ini memberikan pernyataan bahwa Maria diberi kabar kegembiraan oleh Allah. Dan apa bentuk kegembiraan itu? Yaitu bi kalimatin, yaitu dengan kalam, dengan firman atau dengan sabdanya Allah itu. Dengan kata lain bahwa Maria ini mendapat kabar gembira berupa kalamnya Allah. Maka saya renungkan pada waktu itu, kalau begitu yang dikandung Maria itu adalah kalamnya Allah, firmannya Allah, maka dengan kata lain bahwa kalam yang ada di dalam gua garbo maupun di dalam kandungan Maria yang menjadi manusia lahir, itulah yang disebut sebagai Mesias atau penyelamat. Dengan kata lain saya jelaskan sekalian bahwa kalam yang menjelma menjadi manusia atau kalam yang menjadi manusia itu melakukan karya penyelamatan, maka dia disebut Al-Masih. Karena dia sebagai penyelamat, maka dia disebut dengan kata lain terkemuka di dunia dan di akhirat. Itulah yang saya renungkan pada waktu itu. Akhirnya saya terus bertanya-tanya, sebenarnya siapakah Isa ini? Kalau menurut keterangan dan menurut pengakuan setiap orang percaya maupun orang yang beragama apa saja, bahwa hanya Allah lah yang mempunyai kedudukan kehormatan tertinggi di dunia dan di akhirat. Orang yang mempunyai kekuasaan terkemuka di dunia dan di akhirat itu hanya Allah. Tetapi kenapa Isa ini dinyatakan dan dilaporkan serta disaksikan bahwa Isa itu punya kedudukan terkemuka di dunia dan di akhirat? Padahal menurut pernyataan ayat Al-Quran yang jumlahnya ribuan itu,
Tidak ada seorang nabi pun atau rasul pun bahkan sampai malaikat pun dinyatakan oleh Al-Quran terkemuka di dunia dan di akhirat kecuali hanya Isa Al-Masih putra Maryam. Siapakah sebenarnya Isa ini? Akhirnya saya buka-buka terus dan akhirnya saya temukan jawabannya di dalam surat An-Nisa ayat 171 yang saya ambil poinnya saja. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, yang artinya sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Di sini ada kata-kata sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Pengertian utusan Allah setelah saya renungkan dengan penerangan firman Tuhan, maka kata utusan ini adalah kalam yang menjadi manusia atau firman yang menjadi manusia melakukan karya penyelamatan, menyelamatkan umat manusia, maka itu disebut istilah utusan. Maka dengan kata lain bahwa firman yang menjadi manusia melakukan karya penyelamatan atau penebusan atau pembebasan supaya manusia itu tidak masuk neraka, maka dia disebut utusan Allah. Dengan kata lain bahwa pribadi sosok oknum Isa Al-Masih itulah yang dijadikan alat oleh Allah untuk melakukan karya penyelamatan. Maka dengan demikian Isa disebut utusan Allah. Dan di situ diterangkan juga bahwa dia adalah kalamnya atau kalimat Allah dan roh dari Allah itu sendiri. Maka kalau kita renungkan dengan dalam-dalam bahwa Isa Al-Masih yang ada di dalam kandungan Maryam itu adalah rohnya Allah atau kalamnya Allah. Jadi bukan hasil hubungan dari siapapun, melainkan langsung dinyatakan oleh Al-Quran bahwa Isa itu adalah kalamnya Allah dan rohnya Allah. Kalau kita lihat lebih dalam bahwa semua manusia mulai dari Adam dan sampai sekarang dan seterusnya, bahwa semuanya itu dijadikan dari tanah atau bahasa Arabnya syol-syol. Maka lain dengan pernyataan Al-Quran mengenai tentang Isa Al-Masih ini, yaitu terjadi atau muncul dengan pernyataan kalam maupun rohnya Allah. Maka dengan demikian terus saya renungkan lebih dalam. Dari situ bisa saya simpulkan bahwa ayat di atas tadi yang saya bacakan menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu utusan Allah. Isa Al-Masih itu firman Allah. Isa Al-Masih itu roh Allah. Ayat itu juga didukung hadis Sahih Bukhari nomor 1496 dan hadis Anas bin Malik halaman 72 yang demikian bunyinya. Isa fa'inahu Rasulullah wa kalimatuh. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan kalam Allah. Wah, Isa itu adalah roh Allah dan kalam Allah. Ini merupakan suatu kesaksian seseorang yang tidak bisa diragukan karena yang bersaksi, yang menyatakan dan menerangkan ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Oleh sebab itu terus saya renung-renungkan. Dan di samping itu, saya juga membaca pernyataan hadis Sahih Muslim dan hadis Sahih Bukhari yang mengatakan demikian. Waladi nafsi biadihi la yusikana ayang jilafikum mubanu maryama hakam mamuksiton. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakam mamuksiton, akan menjadi hakim yang tegak atau hakim yang adil atau hakim yang lurus. Yaitu bisa saudara baca di hadis Sahih Muslim nomor 127 atau hadis Sahih Bukhari nomor 1090. Kembali timbul sebuah pertanyaan lagi di dalam hati saya pada waktu itu. Siapakah sebenarnya Isa Al-Masih itu? Karena kalau menurut pernyataan di dalam Al-Quran bahwa Allah itulah hakim yang seadil-adilnya. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Yaitu Quran surat At-Tin ayat yang ke-8. Mengapa Isa Al-Masih dinyatakan dan disaksikan baik itu Al-Quran maupun Kanjeng Nabi Muhammad sendiri sebagai hakim yang seadil-adilnya? Dengan demikian kalau kita renungkan, tidak ada seorang nabi, rasul, bahkan malaikat pun yang dinyatakan oleh Al-Quran maupun disaksikan oleh Kanjeng Nabi sebagai hakim yang adil kecuali Isa Al-Masih putra Maryam.
Ya, kalau kita renungkan dan kita hayati dari awal sampai akhir, bahwa Isa Al-Masih itu adalah Roh Allah, Kalam Allah. Isa Al-Masih itu adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa Al-Masih itu adalah hakim yang adil. Dan Isa Al-Masih itu mengetahui tentang hari kiamat.